Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syekhul Islam Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab Al-Fawaid tulisan beliau yang kemudian dengan susunan yang lebih sistematis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, kemudian diberi judul Fawaidul Fawaid. Jadi judul aslinya adalah Al-Fawaid. Ya, kita masih lanjut di pembahasan tentang poin-poin faidah dari kitab yang sangat agung ini. Masih di pembahasan tentang akidah dan tauhid. Sekarang kita sampai di fasal yang keempat. Ya. Kitabullahil mastur wa kitabuhul mandur. Kitabullahil mastur, ayat-ayat Allah yang tertulis dan ayat-ayat Allah yang terlihat. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan sifat-sifat kesempurnaannya, ya, dengan cara mengajak makhluknya untuk memperhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang demikian besar dan demikian indah, untuk kita berdalil tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah, sebagaimana Allah juga mengajak kita untuk membaca dan merenungkan Al-Quran, karena disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, meskipun manusia secara fitrah mereka dilahirkan di dunia dalam keadaan mengenal Allah, tapi ini belum cukup, harus ditambah dengan mendalami pengenalan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaannya, sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang matluwah, yang bisa kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluknya yang bisa kita saksikan. Baik. Beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Ar-Rabbu ta'ala yad'u ibadahu fil Qur'ani ila ma'rifatihi min tariqain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua cara. Ya, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua cara. Ahaduhuma an-nadharu fi maf'ulatihi. Pertama, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluknya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di permukaan bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Apakah kamu tidak menyaksikannya? Ya, melihat makhluk, apalagi makhluk yang besar dan makhluk-makhluk yang teratur, yang indah, pergantian siang dan malam, kemudian matahari, yang kemudian ketika matahari terbenam, datanglah bulan, semua teratur. Pasti yang menciptakannya adalah zat yang maha sempurna ilmunya, yang maha sempurna kekuasaannya, maha tinggi hikmahnya. Karena dia menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ya, ini tidak mungkin bisa dilakukan
oleh makhluk. Tidak mungkin juga bisa dilakukan oleh sesuatu yang tidak punya ilmu yang sempurna, kemahakuasaan yang sempurna, hikmah yang sempurna. Ini caranya kita memandang makhluk-makhluk Allah untuk kita berdalil tentang kesempurnaan dan kemahatinggian sifat-sifat Allah. Wathani, yang kedua, at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburuha, dengan cara memikirkan dan merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Fatilka ayatuhul masyhudah wa hadhi ayatuhul masmu'atil ma'akulah. Maka makhluk Allah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita saksikan. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran adalah tanda-tanda yang bisa kita dengarkan dan bisa kita pikirkan maknanya. Kita renungkan isinya. Lihat dalilnya. Fanau'ul awwal kaqaulihi. Contohnya perenungan atau memperhatikan ayat-ayat Allah berupa makhluknya, itu misalnya disebutkan dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan juga bahtera yang berlayar di lautan untuk mendatangkan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Masya Allah, ya. Ila akhiri, sampai di akhir ayat ini. Kemudian juga firman Allah di surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Wa huwa katsirun fil Qur'an, dan ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini? Tentu agar kita bisa mengambil pelajaran. Ya, ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak menciptakan alam semesta ini dengan sia-sia. Afahasibutum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian hanya untuk bermain-main saja, tidak ada tujuannya? Tidak. Semua ciptaan Allah kita renungkan untuk kita semakin menguatkan keyakinan kita, semakin menjadikan kita tunduk di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya. Baik. Wathani, adapun yang kedua, ayat-ayat Allah yang bisa kita renungkan, kita pikirkan maknanya. Contohnya disebutkan kaqaulihi, misalnya dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Apa arti merenungkan? Memikirkan maknanya, menghayati isinya. Wa qaulihi, juga firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 68. Afalam yadabbarul qaul. Apakah mereka tidak merenungkan firman Allah di dalam Al-Quran? Wa qaulihi, juga firman Allah di surat Shad ayat ke-29. Shad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia bisa merenungkan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Surat Shad ayat ke-29. Ini bahkan menjelaskan Al-Quran diturunkan tujuannya untuk ini, agar bisa direnungkan isinya. Berarti ini juga ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dari perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran, utamanya untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah, yang ini merupakan inti utama sebab yang akan menumbuhkan dan menguatkan iman di hati kita.
Wa huwa katsirun aidan, makanya ini juga banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ya, dua petunjuk ini harusnya kita bisa amalkan. Kalau kita ingin sempurnakan iman di dalam hati kita. Asal kita renungkan dengan benar. Ya, apalagi yang berhubungan dengan perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran, maksudnya kita baca Al-Quran jangan sekedar mentargetkan indah dibaca, indah tajwidnya, meskipun ini baik dan kebaikan yang besar, tapi jangan lupakan Al-Quran diturunkan adalah untuk menumbuhkan kebaikan di hati kita, adalah untuk bisa menjadikan iman kita semakin kuat, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna. Maka merenungkan kandungan ayat-ayat Al-Quran ini merupakan perkara yang penting untuk kita usahakan agar iman kita semakin kuat dan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi benteng yang melindungi kita dari berbagai macam fitnah, apalagi di akhir zaman ini. Nah, kata beliau, wa ammal maf'ulatu, wa ammal maf'ulatu fa innaha dalatun 'alal af'ali wal af'alu dalatun 'alas sifati. Adapun maf'ulat, makhluk-makhluk ciptaan Allah, ini menunjukkan dalatun 'alal af'al, menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah. Allah mencipta, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang sesuai dengan kehendaknya, mengatur makhluknya, memberi kehidupan, mematikan. Bahkan makhluk saja memiliki sifat-sifat kesempurnaan, meskipun kesempurnaannya jelas terbatas sesuai dengan makhluknya. Makhluk Allah jadikan berilmu, Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan kebaikan, meninggalkan keburukan, masuk Islam, bertauhid, berdakwah di jalan Allah, berzikir, membaca Al-Quran. Masya Allah. Siapa yang bisa menjadikan makhluk seperti ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan-kebaikan ini pada dirinya. Ya. Jadi keberadaan makhluk itu menunjukkan af'al, perbuatan-perbuatan Allah yang maha sempurna, dan perbuatan-perbuatan Allah menunjukkan sifat-sifat kemahatinggiannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, maka dia menciptakan makhluk, mengatur makhluk, memberikan rezeki kepada makhluk, menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, maha menciptakan, maka dia menciptakan makhluk. Musawwir, membentuk rupa, maka dia membentuk rupa makhluk. Manusia, kemudian nanti makhluk yang lain, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya. Fa innal maf'ula yadullu ala fa'ilin fa'alahu wa dzalika yastalzimu wujudahu wa qudratahu wa masyiatahu wa ilmahu listihalati suduril fi'lil ikhtiyari min ma'dumin aw mawjudin la qudrata lahu wala hayata wala ilma wala iradah. Karena sesungguhnya maf'ul, adanya makhluk, adanya satu perbuatan, menunjukkan adanya pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Adanya pencipta yang menciptakan makhluk tersebut. Yang ini mengandung konsekuensi berarti yang melakukan ini dia ada. Ada wujudnya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia punya kehendak, dia punya ilmu. Karena mustahil perbuatan yang dilakukan dengan kehendak seperti ini dilakukan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang tidak ada, bagaimana cara bisa melakukan sesuatu? Ma'dum. Atau dikatakan ada tapi dia tidak punya kekuasaan, tidak hidup, tidak punya ilmu, tidak punya kehendak. Ini sebagaimana orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan kebodohan yang sangat. Orang-orang yang mengatakan Allah tidak punya ilmu, Allah tidak punya hikmah, Allah Subhanahu wa taala tidak punya kehendak, ditolak semua sifat-sifat Allah. Seperti orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya. Ini adalah kebodohan yang sangat. Nah, sekarang bukti penciptaannya yang demikian
lengkap, demikian indah, makhluk-makhluk yang besar dengan keteraturan yang demikian tinggi. Masa tidak ada yang menciptakannya? Kalaupun ada penciptaannya, masa pencipta ini tidak punya ilmu, tidak punya kekuasaan, tidak punya hikmah? Bagaimana bisa teratur seperti ini? Ya, saya para ulama mencontohkan, kalau kita datang saja ke tempat yang kecil, sebuah taman, taman yang kecil, mungkin taman yang berukuran cuma 2 meter kali 2 meter, ya, teratur, bunga-bunganya rapi, warna-warnanya diatur, tumbuhnya bunganya juga indah, rumputnya pendek, kemudian dibuat dengan pagar hiasan yang indah. Kita datang ke taman ini, tiba-tiba ada yang mengatakan ini taman terbentuk dengan sendirinya, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menanamnya, langsung tiba-tiba tumbuh sendiri. Kita pas sepakat mengatakan orang ini orang gila. Ya, baru keluar dari rumah sakit jiwa. Masa teratur seperti ini, tidak ada penciptanya, tidak ada yang mengaturnya. Ini padahal kecil, apalagi alam semesta yang demikian besar. Ya, kemudian sesuatu yang teratur, seperti taman tadi. Ada yang mengatakan sama kita, ya, orang gila berikutnya, dia bilang, ini ada yang membikinnya tukang kebun, tapi tukang kebun ini tidak tahu apa-apa. Tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, hanya bentuk-bentuk saya kemudian jadi tiba-tiba indah seperti ini. Tidak mungkin. Pasti dia punya ilmu. Pasti dia punya pengalaman mengatur, punya nilai keindahan atau estetika sehingga dia bisa mengaturnya, dia bisa menatanya, bisa memadukan warna-warna bunganya dengan indah, belum lagi membentuk pagarnya dan seterusnya. Pasti demikian. Jadi tidak masuk akal kalau seseorang mengatakan alam semesta yang demikian indah dan teratur ini diciptakan pertama oleh zat yang tidak ada keberadaannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat gila, ya. Orang yang sangat tidak masuk akal pernyataan ini. Yang kedua, diciptakan oleh zat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan, tidak punya ilmu, tidak punya kekuasaan, tidak punya hikmah, tidak punya kehendak dan seterusnya. Ini jelas sangat-sangat mustahil dan tidak masuk akal dan menunjukkan batilnya pernyataan dan akidah mereka yang rusak tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik. Thumma ma fil maf'ulati minat takhsisatil mutanawwi'ati dalun ala iradatil fa'ili wa anna fi'lahu laysa bit-tab'i bihaitsu yakunu wahidan ghairu mutakarrir. Kemudian pada makhluk-makhluk ini terdapat takhsisat, kehususan-kehususan. Hal-hal yang khusus, yang istimewa, dan bermacam-macam. Ini menunjukkan penciptanya memiliki kehendak. Ya, masing-masing makhluk memiliki misalnya bentuk yang berbeda-beda. Manusia dan hewan. Kemudian hewan sendiri bermacam-macam. Satu jenis beda dengan jenis yang lainnya. Manusia saja bermacam-macam. Kulitnya bermacam-macam, rupanya bermacam-macam, bentuk hidungnya, bentuk wajahnya. Masya Allah, postur tubuhnya, tinggi rendahnya, macam-macam. Berbeda-beda masing-masing. Masa pencipta tidak punya kehendak, yang menciptakan ini tidak punya kehendak? Tidak mungkin. Menunjukkan dia punya kehendak, bahkan kehendaknya maha sempurna. Nah, wa inna fi'lahu laysa bit-tab'i, dan bahwasanya perbuatannya bukanlah perbuatan yang hanya terjadi begitu saja sehingga semuanya satu, hanya sekali terjadi dan tidak berkali-kali. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan, maka Allah menciptakan kapan dia menghendakinya. Ketika Allah tidak menghendaki, maka dia tidak menciptakan. Dia adalah fa'alun lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa ma fiha minal masalihi wal hikami wal ghayatil mahmudati dalun ala hikmatihi ta'ala. Kemudian pada makhluk terdapat di dalamnya kemaslahatan, kebaikan-kebaikan, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan yang terpuji, yang ini menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan makhluk banyak kebaikan-kebaikan, saling tolong-menolong, kemudian saling
memberikan manfaat, saling membantu, banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya ketika kita merenungkan keadaan makhluk. Kemudian tujuan-tujuan yang terpuji yang ini menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha minan naf'i wal ihsani wal khairi dalun ala rahmatih. Kemudian di kalangan makhluk terdapat manfaat ihsan, berbuat baik. Bayangkan ya, makhluk binatang buas, kejam, sangar, setiap bertemu menerkam, memangsa. Tapi ketika anaknya lahir, dia menyusui anaknya, menyayangi anaknya, membela anaknya. Bahkan dia tidak tega menginjak anaknya. Padahal ini binatang buas. Anaknya tidak dimakan. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di kalangan makhluk ada kemanfaatan, kebaikan, ada perbuatan baik, maka ini menunjukkan sempurnanya rahmat Allah, kasih sayang dan kebaikan yang ada pada dirinya, yang maha tinggi dan maha sempurna. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah yang paling penyayang di antara semua yang menyayangi. Wa ma fiha minal batashi wal intiqami wal uqubati dalun ala ghadabihi. Kemudian di kalangan makhluk ada batash, ada siksaan, ada hukuman, ya, azab yang Allah timpakan. Ini menunjukkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah timpakan bencana, Allah jadikan berbagai macam siksaan yang ditimpakan di dunia ini, kita saksikan itu merupakan wujud kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan makhluknya. Wa ma fiha minal ikrami wat takribi wal inayati dalun ala mahabbatihi. Di kalangan makhluk juga ada ikram, pemuliaan, ada takrib, orang-orang yang didekatkan, perhatian yang Allah berikan kepada makhluknya. Ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menyaksikan para nabi dan para rasul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sebab-sebab kemuliaan mereka, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya ini. Wa ma fiha minal ihanati wal ib'adati wal khidlani dalun ala bughdhihi wa maqatih. Kemudian di kalangan makhluk terdapat ihanah, orang-orang yang dihinakan, dijauhkan dari rahmat Allah. Allah berpaling dari mereka. Ini menunjukkan kebencian dan ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa ma fiha min ibtida'i syai'i fi ghayati naqsi wa dha'fi thumma sauquhu ila tamamihi wa nihayatihi dalun ala wuqu'il ma'ad. Perhatikan juga makhluk. Ya. Kita dapati makhluk yang awalnya lemah, kurang. Lama-kelamaan Allah giring semakin sempurna, semakin lengkap sampai pada puncaknya. Ini menunjukkan tentang isyarat akan terjadinya hari kebangkitan pada hari kiamat nanti. Contoh bayi yang baru lahir, tidak berdaya apa-apa, masih kecil, giginya belum tumbuh, kemudian masih banyak kekurangannya. Lama-kelamaan semakin besar, semakin tumbuh. Ini bayi manusia maupun bayi hewan. Maka ini menunjukkan hari kiamat akan bisa terjadi dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Wa ma fiha min ahwalin nabati wal haywani wa tasarrufil miyahi dalilun ala imkanil ma'ad. Kemudian di kalangan makhluk adanya ya ahwalun nabat, perkembangan tumbuhan dari kecil kemudian tumbuh, semakin besar, kemudian semakin kuat batangnya, kemudian keluar buahnya, kemudian selesai dipetik lagi, tumbuh lagi, dan seterusnya. Hewan-hewan, kemudian air yang mengalir, ini menunjukkan mungkinnya Allah Maha Kuasa untuk menjadikan terjadinya hari kiamat, hari kebangkitan pada hari kiamat. Wa ma fiha min dhuhuri athari rahmati wa ni'mati ala khalqihi dalilun ala sihhatin nubuwat, ya, karena mereka memberitakan tentang keadaan-keadaan di alam semesta, orang-orang yang beriman kemudian mendapatkan kebaikan dalam hidup mereka, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan.
dengan sebab iman mereka. Ini menunjukkan bukti kebenaran petunjuk yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa ma fiha minal kamalati allati law adimatha kanat naqisatan dalilun ala annal mu'ti tilkal kamalati ahaqqu biha. Kemudian di kalangan makhluk terdapat kesempurnaan-kesempurnaan. Ada orang yang cerdas, berilmu tinggi. Ada orang yang ketika mengerjakan sesuatu indah pekerjaannya. Ya, seandainya tidak ada kesempurnaan ini maka akan kurang makhluk ini. Ini merupakan dalil bahwasanya yang memberikan kesempurnaan ini maka tentu dia lebih berhak lagi untuk memiliki kemahasempurnaan tersebut. Ialah Allah Subhanahu wa taala. Famaf'ulatuhu min adalli syai'in ala sifatihi wa sidqi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu. Maka makhluk-makhluk ciptaan Allah sekali lagi adalah bukti yang paling jelas menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah dan benarnya kabar yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam tentang Allah Subhanahu wa taala, yang ini harusnya menjadikan manusia semakin tunduk, semakin beribadah dan semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal masnu'atu syahidatun tusaddiqul ayatil masmu'ati munabbihatun alal istidlali bil ayatil masnu'ati. Maka makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah merupakan bukti yang membenarkan ayat-ayat Allah yang kita baca di dalam Al-Quran dan membenarkan, mengingatkan kita untuk mengambil dalil dengan ayat-ayat Allah yang kita saksikan yang ada pada makhluknya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat ke-53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan kepada manusia ayat-ayat kami di ufuk, di berbagai penjuru di dunia ini, ya, dan juga pada diri mereka sendiri, supaya jelas bagi mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha benar. Petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah hak, adalah kebenaran. Ay annal Qur'ana haqqun fa akhbara annahu la budda an yuriyahum min ayatihil masyhudati ma yubayyinu lahum anna ayatihil matluwata haqqun thumma akhbara bi kifayati syahadatihi ala sihhati khabarihi bima aqama min ad-dalaili wal barahini ala sidqi rusulih. Artinya Al-Quran itu adalah benar. Agar jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar, maka Allah mengabarkan di ayat ini bahwa dia pasti akan memperlihatkan kepada manusia ayat-ayatnya yang bisa mereka saksikan, yakni pada makhluk-makhluk ciptaannya. Yang ini menjelaskan kepada mereka bahwa ayat-ayat yang dibaca di Al-Quran itu adalah hak, benar. Kemudian Allah kabarkan bahwa cukuplah persaksian darinya tentang benarnya berita-berita itu, yang dengan ini dia telah menegakkan bukti-bukti dan argumentasi tentang benarnya petunjuk para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Fa ayatuhu syahidatun bisidqihi wa huwa syahidun bisidqi rusulihi bi ayatihi fa huwa syahidu wal masyhudu lahu. Maka ayat-ayat Allah ini adalah saksi tentang kebenaran Allah sekaligus kebenaran petunjuk yang dibawa oleh para rasulnya. Maka ayat-ayat Allah ini adalah saksi sekaligus yang dipersaksikan. Dia saksi yang membuktikan kebenaran Allah, kebenaran para rasulnya, sekaligus juga ayat-ayat ini yang menjadi disaksikan. Ya, dia menjadi saksi dan dipersaksikan. Maka berarti semakin kuat dukungan kebenaran dan bukti-bukti yang membenarkan ayat-ayat tersebut. Wa huwa dalilu wal madlulu alaih. Maka ayat-ayat ini adalah dalil sekaligus yang ditunjukkan di dalam dalil itu sendiri. Wa huwa dalilu fa huwa dalilu bi nafsihi ala nafsihi. Maka ayat-ayat ini merupakan dalil pada dirinya untuk menunjukkan kebenaran dirinya. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana pernyataan sebagian dari orang-orang yang berilmu, kaifa atlubud dalila ala man huwa dalilun li ala kulli syai'in
fa ayyu dalilin talabtuhu alaihi fawujuduhu adharu minhu. Bagaimana aku mencari dalil untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi petunjuk bagiku atas segala sesuatu. Maka dalil apa saja yang aku cari, keberadaannya dan penampakannya itu lebih jelas dan lebih sangat terang. Ya, dari dalil itu sendiri. Yakni bagaimana kita mencari dalil sementara bukti-buktinya sangat jelas, tidak butuh lagi dalil. Karena ini sudah jelas. Dalil itu sendiri menunjukkan dirinya dan semakin menguatkan kebenaran yang ditunjukkan dengan dalil tersebut. Walihada qala ar-rusulu liqaumihim, oleh karena itu para rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam Al-Qur'an dinukil, ya, mereka berkata di surat Ibrahim ayat ke-10, afillahi syakkun, apakah terhadap Allah ada keraguan? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling dikenal. Semua dalil menunjukkan keberadaannya, kebenarannya. Maka tidak mungkin ada keraguan. Bahkan ini merupakan fitrah setiap manusia. Fahuwa a'rafu min kulli ma'ruf. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dikenal dari semua yang dikenal. Semua makhluk bahkan tidak akan dikenal kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa abyanu min kulli dalil. Allah Subhanahu wa taala lebih jelas dari setiap dalil yang ada, dari semua dalil yang ada. Fal asya'u urifat bihi fil haqiqati wa in kana urifa biha fin nadhari wal istidlali bi af'alihi wa ahkamihi alaih. Maka segala sesuatu, semua makhluk itu dikenal dengan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Meskipun kita juga mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperhatikan makhluknya, mengambil dalil dengan perbuatan-perbuatannya dan ahkamihi, kesempurnaan hikmah dan hukumnya yang diberlakukan pada makhluknya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, inilah cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan merenungkan dua ayat. Pertama, ayat-ayat yang mar'iyah atau masyhudah, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita saksikan pada makhluknya, kesempurnaan ciptaan makhluk. Kemudian ayatullahil masmu'ah al-matluwah, ayat-ayat Allah yang bisa kita dengarkan dan bisa kita baca, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Dengan kita semakin merenungkannya, kita akan semakin menguatkan keyakinan kita, semakin menjadikan kita yakin dengan keberadaan Allah, kesempurnaan ciptaannya, kemudian kesempurnaan sifat-sifatnya, kemudian keyakinan akan adanya hari kebangkitan dan benarnya petunjuk yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang ini pasti akan memotivasi kita untuk semakin semangat dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimakumullah, inilah faidah yang bisa kita ambil petikannya di kesempatan kajian kita di pagi hari menjelang siang ini dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bagaimana cara untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dan memperhatikan, merenungkan ayat-ayatnya yang dijadikannya pada manusia. Barakallahu fikum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk menguatkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.